Shalom, sahabat kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-11 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu". Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 9. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 146 ayat 2 dan ayat 5 sampai dengan 9a. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 34 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022, hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, dan hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2020. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Muliakanlah Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48 merupakan bagian penutup dari Injil Matius 5 ayat 17 sampai dengan 48. Yesus Kristus dan hukum Taurat. Sungguh indah serta terlihat mudah membaca apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini, tetapi seringkali tidak mudah ketika harus menerapkannya. Seringkali kita emosi dan bahkan ingin membenci terhadap orang-orang yang telah kita bantu, tetapi tidak memberikan balasan yang sesuai kepada kita. Bahkan emosi kita pun akan lebih meninggi jika menyangkut kepada musuh-musuh kita. Hari ini Yesus Kristus mengajak kita untuk mengasihi tanpa batas. Bagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 5 ayat 44. Menjadi sempurna seperti kehendak Allah Bapa di sorga. Kita bisa baca dalam Injil Matius 5 ayat 48.
melakukan segala bentuk pelayanan dan perbuatan baik serta benar, dengan tulus, ikhlas, dan penuh sukacita, dan tidak memikirkan apa yang akan mereka berikan kepada kita. Karena Allah Tritunggal Maha Kudus sudah menyiapkan hadiah yang lebih dan tidak kita duga sebelumnya. Sungguh suatu ajakan yang sangat berat dan sangat tidak mudah, apalagi mengasihi terhadap orang yang sudah menyakiti hati kita. Karena Yesus Kristus mengasihi siapa saja tanpa pernah membeda-bedakan, maka mengapa kita bersikap sebaliknya? Sahabat Kuntum yang terkasih, jadi pengikut Yesus Kristus itu berarti harus meneladani semangat hidupnya, termasuk di dalamnya soal mengasihi siapa saja tanpa batas. Dengan mengasihi musuh-musuh kita, maka kita sesungguhnya juga mengasihi Allah Tritunggal Maha Kudus yang telah melimpahkan kasih kepada kita dan mengasihi diri kita sendiri. Sahabat Kuntum yang terkasih, dengan situasi kondisi seperti itu, maka kita membebaskan diri kita dari belenggu pikiran dan perasaan negatif terhadap orang lain. Trilogi Kristiani yaitu iman, harapan, dan kasih, di mana iman percaya kepada Allah yang Maha Pengampun, harapan berarti tidak putus asa ketika menghadapi kegagalan dan saat jatuh dalam kesalahan serta dosa, serta kasih di mana ajaran serta perintah yang mendasari setiap kehidupan dan karya orang-orang Kristiani akan membantu kita untuk mengurangi terjadinya salah dan dosa, lalu kemudian membersihkannya melalui sakramen tobat bila terjadi. Sahabat Kuntum yang terkasih, bersikap adil pun bagi Allah Tritunggal Maha Kudus ternyata tidak cukup, karena kita diminta juga untuk bersikap murah hati, sama seperti Allah Tritunggal Maha Kudus itu murah hati. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 6 ayat 36. Karena murah hati adalah cerminan pribadi Allah Tritunggal Maha Kudus itu sendiri. Di dalam Injil Matius 5 ayat 7 dikatakan, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Selain itu, Yesus Kristus juga mengajarkan kita untuk lebih dulu melayani daripada dilayani, sama seperti Anak Manusia yang bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita bisa baca dalam Injil Matius 20 ayat 28 dan Injil Markus 10 ayat 45. Jadi janganlah lemah dalam iman, kecil dalam harapan, dan jauh dari perbuatan kasih, sehingga Allah Tritunggal Maha Kudus akan melimpahkan rahmat-Nya bagi kita, sehingga kita akan menjadi sempurna seperti kehendak Allah Bapa di surga. Matius 5 ayat 48. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.